Saya lihat. Oh, kurang besar. Baiklah, saya minta salah seorang dari Anda memimpin doa, Mbak. Halo, suara saya terdengar? Sebelum kita mulai matkul Aika pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Terima kasih. Sebentar ya Mbak, saya materinya kemarin zakat ya. Iya, Bu. Itu ada tugas ya, tapi nanti tugasnya menyusul. Jadi tugas itu nanti aja deh. Sesuai yang di situ apa Mbak? Habis perbankan apa? Mawaris terus pernikahan. Pernikahan, Ibu. Oke, kita masuk ke pernikahan. Ini pernikahan itu enggak ada enggak ada prakteknya ya. Pernikahan perkawinan. Kan ini. Sebentar tak carikan. Oh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi. Saya coba share screen-nya. Ya, hitam putih ini. Ya, jadi pernikahan itu sebetulnya kan merupakan satu peradaban atau satu adat yang sudah berjalan sejak zaman jahiliyah. Hanya memang bentuknya berbeda. Ya, jadi kalau zaman dahulu sesuai dengan posisi perempuan itu sebagai barang, dipandang sebagai barang, maka pernikahan itu juga tidak jauh dari mendiskriminasikan perempuan. Ya, kemarin saya ikuti seminar ya kalau nggak salah. Diskriminasi itu adalah merupakan salah satu sikap yang mendiskreditkan semua bentuk komunitas yang ada di masyarakat, baik komunitas yang terkecil maupun komunitas yang besar. Dan itu juga sempat disampaikan tentang termasuk ketika kita mendiskreditkan mereka yang masuk dalam komunitas LGBT. Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Tetapi kemudian diskriminasi ini adalah bukannya mereka dikucilkan dalam pengertian tidak di amar ma'ruf nahi mungkar ya, tetapi justru yang namanya tidak boleh mendiskreditkan itu adalah sebagai manusia mereka tetap dirangkul tanpa membenarkan apa yang mereka lakukan. Jadi prinsip akidah Islam itu harus kita tegakkan kuat-kuat. Nah, bagaimana dengan pernikahan? Kalau pernikahan dalam ajaran Islam ya, itu adalah merupakan akad
ya akad yang menghalalkan atau arti awalnya memang menghimpun karena dihimpun ya orang yang tadinya tidak kenal atau tetangga jauh atau dekat ya orang lain lah maksudnya kemudian masuk dalam apa itu ikatan keluarga. Kemudian diartikan juga jadi ini merupakan apa itu kata mustarok, kata yang memiliki arti banyak. Mereka berkumpul ya dalam keluarga dan ini adalah menindas. Nah, kenapa menindas? Karena memang pada awal-awalnya pernikahan itu ada aspek penindasan. Penindasannya bagaimana? Ini kembali kepada budaya jahiliyah ya. Budaya jahiliyah itu kan memang tidak sesuai dengan Islam. Jadi manusia itu dipandang sebagai manusia perempuan khususnya itu dipandang sebagai barang yang bisa diperdagangkan, tidak lebih dari barang. Karena apa? Karena bisa diwariskan ya kalau dia kebetulan cantik ya. Ibunya ini cantik, bapaknya kawin muda apa itu ketika bapaknya meninggal itu ibunya masih muda, itu bisa diwariskan menjadi istri anaknya. Kan sangat menyakitkan sekali kan itu bagi ibunya ya. Kemudian sisi lain si suami itu punya punya apa? Punya hak untuk menikahi siapa saja, berapapun jumlahnya tanpa ada batas. Ya tanpa ada batas. Itu pada waktu jahiliyah. Tapi ketika menikah, dia tidak punya kewajiban untuk menghidupi perempuan tadi. Jadi di nikah itu hanya sekedar untuk menghalangi orang lain dapat berhubungan badan dengan dia. Artinya itu adalah merupakan pemilikan saja seperti barang. Tapi karena dia di apa itu dinisbatkan atau disamakan dengan barang, maka yang perempuan ini bisa dinikahi tanpa diberi nafkah. Jadi menggantung ya nasibnya. Di apa itu bekerja tidak boleh, kemudian tidak diberi nafkah, kita dapat bayangkan ya makanya itu sebagai orang Islam kita bersyukur bahwa Islam hadir adalah untuk memuliakan perempuan. Justru ketika Islam membolehkan perempuan untuk memadu perempuan ya kepada laki-laki untuk memadu perempuan itu adalah artinya apa? Memperistri lebih dari satu itu pun juga tidak asal membolehkan itu saja karena ada syarat-syaratnya bahwa rumah tangga itu tetap harus dalam kondisi sakinah, mawaddah, warahmah. Artinya apa? Untuk membentuk keluarga yang lebih dari satu istri dan tetap terjaga mawaddah warahmahnya sudah barang tentu di situ tidak boleh ada penindasan. Semuanya nyaman, semuanya bisa memahami dan ini adalah berada dalam pundak laki-laki yang harus mampu mendidik istrinya ya, mengedukasi agar bisa dimadu. Kalau enggak ada apa-apa kok kemudian langsung apa itu beristri dua itu memang sah, tetapi itu tidak memberikan kenyamanan dalam keluarga. Akhirnya keluarga kacau, keluarga berantakan, istri lari-lari. Nah, siapa yang salah? Ya kan? Tanggung jawab suami tidak dilaksanakan bagaimana dia merengkuh keluarga, mengadopsi keluarga agar tetap dalam keluarga sakinah mawaddah warahmah. Memang keluarga sakinah mawaddah warahmah itu adalah merupakan satu sistem kehidupan dalam rumah tangga yang harus ada peran semua yang ada di rumah tangga itu. Tetapi siapa Mbak? Tetapi sebagai kepala rumah tangga sudah barang tentu harus mentoladani dengan adab yang mulia ya kan. Jadi memang tidak mudah kalau orang-orang yang tahu ajaran Islam dia tidak mudah untuk menduakan istrinya itu tidak mudah. Oke, beruntung kita menjadi orang-orang yang beragama Islam ya. Kemudian menurut istilah akad yang menghalalkan pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, kemudian menimbulkan hak
dan kewajiban antar keduanya. Kenapa mahram? Mahram itu adalah yang bukan mahramnya. Mahram itu adalah orang yang selamanya tidak boleh dinikah, ya. Ini kan selamanya sebetulnya dia kan tidak boleh nikah oleh siapa, tidak boleh dinikah oleh orang lain selama dia sudah terikat oleh perkawinan dengan orang lain juga, gitu maksudnya seperti itu ya. Kalau muhrim adalah orang yang satu darah, satu rahim. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa muhrim itu adalah orang yang masih berikhram di haji itu loh Mbak, masih dalam proses pelaksanaan ibadah haji, di mana dia terikat oleh satu ketentuan, ada satu sistem ketentuan yang harus ditaati. Kalau tidak ditaati maka dia akan terkena hukum. Hukumnya apa? Hukumnya denda, ya dendanya apa, macam-macam tergantung pelanggarannya. Indonesia ya itu adalah merupakan ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita sebagai suami istri atau dalam keluarga dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kalau sudah demikian adalah bahwa pernikahan di dalam Indonesia itu harus berbasis agama. Kenapa agama? Ya karena menurut Indonesia yang dibenarkan itu adalah orang-orang yang beragama. Kan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ya. Semua agama mengarah ke ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi kalau menurut kita, persepsi kita sebagai umat Islam, yang benar itu adalah ketuhanan yang Maha Esa itu adalah Islam yang bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ada apa itu namanya agama lain yang berkeyakinan beda, itu adalah hak mereka. Tapi kita harus kekeh, kita harus istiqomah bahwa dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau sudah ketuhanan yang Maha Esa, rujukannya apa ya? Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Mau nikah, rujukannya Al-Quran dan As-Sunnah. Perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki selain yang beragama Islam. Nah, kalau kemudian muncul ada departemen agama membenarkan, itu adalah kekeliruan yang sangat besar, sehingga pernah sempat ramai itu ketika ada pernikahan beda agama di mana perempuannya itu adalah Islam, laki-lakinya non-Muslim. Ya, itu harus Anda pegang teguh, nggak boleh kita nikah dengan non-Muslim. Bagaimana dengan laki-laki? Kalau laki-laki memang ada dua khilafiyah ya, yang satu menyatakan boleh, yang satu menyatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena bagaimanapun laki-laki itu adalah merupakan kepala rumah tangga yang bertugas untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan sakinah mawaddah warahmah yang ada di dalam Islam itu adalah satu agama. Karena kalau beda agama itu sulit akan dibentuk sakinah mawaddah warahmah, apalagi dengan anak-anak yang lebih dari satu atau satu ya, dengan anak-anak yang sudah dilahirkan, mereka bertanya kepada ibunya, Tuhan itu ada berapa? Ibunya mengatakan, menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak hanya Tuhan Allah, tapi ada Tuhan yang lain juga. Sementara kalau dengan bapaknya, Tuhan itu hanya Tuhan Allah. Itu kan satu pendidikan yang tidak konsisten ya. Jadi harus berhati-hati, karena tanggung jawab kita adalah tidak hanya kehidupan di dunia tetapi kehidupan di akhirat. Memang ada yang membenarkannya adalah karena memang boleh laki-laki mengawini perempuan non-Muslim, tetapi kemudian dia punya tanggung jawab untuk dapat mendidik istrinya. Tapi kalau kemudian istrinya tidak terdidik, bagaimana? Yaitu nanti hak Allah. Bagaimana nanti Allah akan bersikap, wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian
hakikat pernikahan itu adalah tadi ya, sudah ya, ini sudah kita masuk pada hukum nikah. Hukum nikah itu tadinya mubah, mubah ya hukumnya. Boleh nikah, boleh tidak. Kenapa? Karena ini adalah urusan muamalah ya. Urusan muamalah itu kita diperbolehkan untuk memilih, boleh makan, boleh tidak makan. Tetapi kalau makan itu kemudian berdampak kematian, ini adalah merupakan tanggung jawab dia. Kenapa sampai mati hanya karena tidak makan? Ya, bukankah kita itu harus hidup? Kita itu harus beraktivitas. Bagaimana bisa beraktivitas? Bagaimana bisa supaya sehat kalau tidak makan, kan gitu kan? Jadi makan itu adalah merupakan hukum asalnya adalah mubah seperti nikah, tetapi kemudian karena satu dan hal lain, misalnya kalau tidak makan bisa sakit, kalau sakit memberatkan orang, tidak bisa bekerja, tidak bisa tanggung jawab, dan lain sebagainya, maka dia berubah menjadi hukum wajib. Tetapi makan juga kadang-kadang kan berubah hukumnya ya, dari wajib menjadi haram. Kenapa? Karena yang dimakan adalah barang-barang yang dan lain sebagainya. Demikian juga ini nikah. Nikah itu asalnya mubah, tetapi kemudian karena kondisi seseorang itu tidak sama, di mana ada orang-orang yang tidak mampu menahan syahwat. Ya, laki-laki khususnya ya, karena kalau di dalam Islam itu laki-laki lebih aktif ya, dipandang lebih aktif. Walaupun tidak berarti bahwa dulu itu pada waktu Nabi Muhammad saja, Khadijah juga mengajukan diri untuk dapat, artinya apa, dia membuat satu sikap, yang sikap ini dia bersikap, bukan membuat, dia bersikap, yang sikap ini dapat diterjemahkan oleh sahabatnya bahwa Khadijah itu tertarik dengan Nabi Muhammad. Ya. Sehingga sahabatnya itu kan menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ngapain kamu nggak nikah? Tanya Nabi Muhammad, siapa sih yang mau dengan saya ya? Tapi ketika disebut nama Khadijah, mukanya merah padam. Artinya apa? Sebetulnya dia juga punya hasrat, tetapi karena satu dan hal lain itu tidak tersampaikan. Artinya apa? Bahwa kadang-kadang memang dibutuhkan kehadiran orang lain, tapi kembali lagi mubah. Mubah ya, bisa menjadi wajib bagaimana ketika kita bertemu dengan seorang manusia, anak manusia yang dia sudah mampu menafkahi baik jasmani maupun rohani perempuan. Sisi lain dia khawatir zina karena memang dia punya hasrat yang tidak bisa dikendalikan ya, sehingga kalau ketemu perempuan itu sudah pusing sekali, ya pusing macem-macem lah, ada panas dingin dan lain sebagainya, maka dia wajib. Karena kalau tidak dia akan terjerat oleh zina. Ya, akhirnya mudah tergoda pada zina, maka dia merupakan menjadi wajib. Bu, bagaimana jika hukum sunnah? Dia mampu dan berkeinginan, tetapi masih ada yang harus ditanggung. Ya, misalnya ibunya sakit-sakitan. Kenapa? Karena memang kan belum tentu dengan kehadiran orang lain itu dapat menyelesaikan masalah. Kadang-kadang awal-awal sebelum nikah baik, tetapi kemudian menjadi tidak baik. Tapi kan ini bisa diikhtiari. Ya kan? Dia mampu, punya keinginan nikah, tapi dia takut apa? Takut menikah. Nah, harusnya kan dia ikhtiar ngomong, harus ada keterbukaan dengan calonnya. Bagaimana kondisi saya masih terikat, saya harus merawat ibu saya, dan perawatan itu tidak hanya menyita waktu tetapi juga menyita keuangan juga. Kamu bisa nggak menerima saya? Ya, bisa nggak saya titipin ibu saya? Kan harus terus terang begitu. Kalau memang bisa, nah ini karena adanya sesuatu yang masih bisa dikomunikasikan dan harapannya bisa ada solusi, masa di sini hukumnya adalah sunnah.
ya, pingin nikah, tapi dia takut apa? Takut orang tuanya terganggu. Maka harus dikomunikasikan, karena tidak semua orang kan seperti yang dia pikirkan kan. Tidak semua orang tidak baik sebagaimana yang dia pikirkan, maka harus ditemukan atau dia bisa minta tolong pada teman-temannya, tolong deh carikan orang-orang yang bisa menerima kehadiran ibu mertua yang sakit ya dan lain sebagainya. Nah, makruh bagaimana? Makruh adalah ketika dia pingin nikah tapi belum mampu memberi nafkah baik jasmani, khususnya rohani, nafkah finansial ya. Kalau nafkah rohani, istilahnya kebutuhan biologis itu kan memang kalau selama dia normal kan memang bisa ya, tetapi ini adalah belum mampu memberi nafkah jasmani. Artinya apa? Jasmani, memberikan papan untuk makan, papan, sandang dan lain sebagainya. Walaupun papannya itu mungkin kontrak dulu ya, tapi itu belum mampu. Maka ini adalah hukumnya makruh. Bu, bagaimana kalau misalnya orang tuanya mampu, orang tuanya mau memberikan memfasilitasi, ya tetap saja anak istri itu kan bukan tanggungan orang tua, ya. Kecuali kalau istrinya itu bisa menerima, artinya berapapun yang dia dapatkan dari orang tua dan risiko-risiko nanti kalau kemudian di jalan ada apa-apa, maka itu bisa saja dilaksanakan. Tapi bagaimana kalau dia tidak bisa menerima ketika dalam perjalanan belum sampai pada tujuannya ya, sekolahnya hanya belum selesai, kemudian ada apa-apa terjadi hal-hal yang tidak dia inginkan, sumber pendanaannya tidak bisa lancar. Nah, apa yang terjadi? Ya kan? Kalau kemudian istrinya tidak bisa menerima, yang korban kan anaknya, ya kan? Jadi ini yang di sini juga masih pilihan, tergantung kondisional. Ya, kemudian haram, bagaimana haram adalah ketika ada orang yang menikah tapi bukan berniat untuk menjadikan istri, tapi adalah berniat balas dendam. Misalnya sang suami itu siapa ya Mbak itu ya Mbak kok bocor? Halo, masih apa tuh Mbak? Masih ada aktivitas apa? Halo, bisa bantu saya Mbak? Nggak ada yang dengar suara Ibu? Halo? Dengar, Ibu. Dengar. Iya, itu yang tadi bocor siapa Mbak? Halo? Siapa ini? PC-nya siapa kok nggak jawab? Atau Anda tadi yang bersuara? Saya nggak bisa mendeteksi karena saya nggak buka full ya. Halo? Mau diteruskan nggak ini kuliah? Bu, bagaimana? Tadi itu yang bocor siapa Mbak? Tadi udah saya mute lagi, Bu. Oke. Saya lanjut ya. Dia masih ada aktivitas apa Mbak? Kurang tahu, Ibu, itu. Kelihatannya guruan itu dengan teman-temannya, bukan di rumah. Siapa tadi Mbak namanya? Ada terdeteksi toh? Tadi yang bocor namanya Rizky Maharani, Bu. Coba suruh dia menampakkan diri. Mana Rizky? Ya Ibu, maaf Ibu Rizky, Anda sedang di mana? di sini Bu, sedang berada di luar Ibu. Sedang apa?
Di sini Bu Posisinya sedang di mana, Mbak? Halo? di sini Bu sedang mau vaksin, Bu sedang berada di puskesmas, Bu. Mau apa? Di sini Bu mau vaksin, Bu. Di sini Bu soalnya baru mau vaksin 2, Ibu. Oh, oke. Kita melanjut lagi ya. Saya share lagi, saya teruskan tadi. Oke, jadi nikah hukumnya haram adalah ketika tidak berniat untuk menuju ke sakinah mawaddah warahmah. Termasuk dalam hal ini adalah nikah mut'ah. Pernah dengar nikah mut'ah, Mbak? Kawin kontrak ya. Kawin kontrak itu kan tidak ada tujuan itu. Tujuannya hanya untuk kenikmatan keduanya aja, senang-senang saja, hiburan ya. Kontrak 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, datang waktunya bisa, tidak peduli dengan kewajiban masing-masing ya. Itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Nikah dalam Islam adalah tujuannya untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi tidak hanya kebaikan individu-individu yang ada di rumah tangga itu, tetapi juga masyarakat sekelilingnya dan juga agama. Ya, harus semuanya terjalin dengan baik. Nah, ini adalah rincian dari kenapa menjadi haram, kenapa menjadi sunnah. Nah, ini tujuan dari pernikahan itu antara lain di dalam surat Ar-Rum ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di sini itu sudah dijelaskan bahwa pernikahan itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, ya, tanda-tanda kebenaran ayat-ayat Allah. Karena kita itu kan dicipta dari laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Untuk berkumpul dalam satu keluarga. Ya. Karena apa? Karena inilah nanti yang akan membentuk masyarakat. Dari masyarakat yang baik akan membentuk negara yang baik. Ya, jadi memang keluarga ini memiliki peran yang sangat besar untuk pembentukan masyarakat yang baik, ya masyarakat yang beradab. Nah, kalau ada orang-orang yang tidak beradab, itu perlu ditanyakan keluarganya bagaimana, ya. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita semua. Tidak terus wah itu gitu rasakan, tidak seperti itu. Karena Islam itu adalah selalu terikat oleh jamaah. Ya bukankah kita kalau berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia baik, tapi di akhirat juga baik. Untuk siapa? Untuk kita semua. Maka kebaikan diri kita harus juga menjadi kebaikan orang lain. Yaitu bedanya prinsip-prinsip di dalam Islam dan mungkin dengan agama-agama yang lain ya. Karena ada satu prinsip yang menyatakan agama adalah merupakan urusan pribadi. Tidak bisa kalau di dalam Islam itu tidak bisa. Ya, walaupun tidak bisa dipaksakan orang yang nggak sholat terus kemudian dipentungi kan nggak ada. Ya, orang yang nggak puasa kemudian di penjara itu nggak ada. Tetapi kan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk yuk sama-sama dapat memahami sehingga dapat ditoladani oleh generasi muda, generasi yang lebih muda, generasi yang lebih baru ya. Kemudian kalau sudah seperti ini Mbak, wa min ayati, Anda usianya berapa Mbak? Kurang lebih nggak usah tepat. 20 tahun ada? Nggak ada ya? Baru 19? Halo, tolong saya jawab. Atau baru 15? Antara 19 sama 20, Bu. 9, Bu.
19 sampai 20. Coba saya tanya, sudah tahu jodoh Anda? Sudah punya Belum tahu. tunangan belum? Oh, belum tahu. Belum Ibu. Sudah 19 tahun belum tahu jodohnya. Jodohnya Benar. masih dibawa orang lain, Bu. Oh gitu. Berarti masih di bawah, masih dalam kandungan orang lain. Belum terprogram. Kalau kita lihat di sini, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, ya kan? Jadi jodoh kita itu adalah di antara sesama manusia siapa? Ya laki-laki jodohnya perempuan, perempuan jodohnya laki-laki, ya kan? Jadi kita sudah berjodoh, jodohnya ya laki-laki bagi perempuan, perempuan bagi laki-laki. Hanya untuk menentukan Ahmad, Fatona, Siti, Aisyah, dan lain sebagainya, di situ diperlukan ikhtiar. Ya, ikhtiarnya bagaimana? Bisalah dari pertemanan, bisa dengan mengikuti lingkungan komunitas yang kita inginkan, ya. Misalnya komunitasnya dia di mana? Oh, komunitasnya ada di di masjid misalnya, ya kita sering-sering datang ke masjid supaya dapat kenal, ya itu adalah merupakan ikhtiar. Apakah itu boleh? Boleh, tidak apa-apa, asal dalam bingkai yang santun, dalam bingkai yang masih Islami, jangan ugal-ugalan seperti orang-orang yang di luar sana, ya. Jadi sini kenapa ada mawadah, ya inilah yang menggerakkan kita pertama kali. Mawadah, ada ketertarikan, muncul cinta. Apakah ketertarikan itu muncul karena chemistry, ya, kecocokan ketika berbicara, ya, berdialog, atau karena peseknya, atau karena hitamnya, atau karena bau badannya, itu bisa saja, ya. Ini di sini. Warahmah. Nah, ketika kita sudah memasuki pernikahan, ya, maka di situ kita harus menyadari bahwa tidak semua orang itu akan ganteng terus, akan gagah terus, akan diberi rezeki baik terus. Semuanya akan fluktuasi. Bahkan kalau masalah kecantikan, kesehatan itu fluktuasinya bukan fluktuasi, ya, dia akan menurun dengan bertambahnya umur. Maka ketika umur 25 kok cantik sekali, ya. Tapi ketika umur 50 ya ada penurunan di sini, apalagi ketika umur 60, 75 sudah tidak bisa dibanggakan lagi kecantikannya. Kenapa? Kecuali dia mau dilukis, ya. Itu kan ada sekarang, lukis wajah, ya. Sebetulnya dia tua, tapi kemudian karena dengan bantuan plaster, ya, karet ditarik ke belakang gitu, tanpa operasi loh, ya, kemudian dilukis wajahnya, bukan di make up lagi, dilukis karena memang tidak sesuai dengan sketch yang ada sebelumnya, ya, sudah banyak kerikuk kemudian menjadi cantik. Nah, itu pun juga tidak bertahan lama. Kalau keringatnya udah keluar akan keluntung, itu lain, ya. Lain dengan anak-anak yang muda, dengan bedak sederhana aja dia akan tetap cantik. Itu kondisi seperti itu. Tetapi karena rahmah, karena dia mengawini atau menikahinya itu berdasarkan perintah Allah, maka apapun yang dia dapatkan setelah berjalannya waktu dia akan menerima. Dan ini adalah ladang surga ini, ya. Merawat istri yang sakit, merawat suami yang sakit itu adalah ladang surga. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu ketika kita bisa memahami ar-rahmah tadi,
ya. Karena kan litas kunu ini kan kecenderungan laki-laki akan mendekati perempuan, perempuan akan mendekati laki-laki, karena ini sudah berjodoh laki-laki dan perempuan. Tapi kalau perempuan mendekati perempuan itu namanya sudah keluar dari azwaja litas kunu, ya. Jadi kalau laki-laki pilih laki-laki, perempuan pilih perempuan, ini sudah keluar dari ayat ini. Ya, ini adalah merupakan fitrah yang tidak bisa diganggu gugat. Hanya di sini ini harus ada pemeliharaan, ya, perempuan biar bisa kelihatan cantik terus bagaimana, ya minimal rapih lah, baunya tidak bau bawang gitu kan, meskipun sudah tua ya masih seger, ya. Kemudian rahmah harus selalu dijaga, bahwa ini adalah merupakan amanah dari Allah yang harus dipegang betul, ya. Insya Allah ini nanti dapat menjadi sarana menuju ke surga, kan gitu. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi mau menggunakan kecerdasannya untuk dapat memahami perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun. Nah, ini tujuannya adalah supaya anak-anak akan terlahir dalam pernikahan itu, ya, akan terlahir dalam pernikahan itu. Nah, kan kita kadang-kadang bukan kita ya, Anda belum menikah, tapi mungkin ada yang sudah menikah. Dalam pernikahan itu kadang-kadang itu memang gambleng, ya. Artinya apa? Kok nggak nyongko, nggak disangka sebelumnya. Ternyata sifatnya itu nggak seperti waktu kenal awal-awal itu, ya. Ternyata dia itu orangnya misalnya samin dan lain sebagainya, ya. Tapi inilah harus ada upaya untuk qurratan a'yun. Jadi keluarga itu tidak hanya menerima saja, tetapi harus memberikan. Tidak hanya menyalahkan saja, tetapi juga siap untuk disalahkan. Ya, harus ya seperti orang main layang-layang, kalau mau jatuh ditarik, ya. Kalau kelihatannya ada tekanan angin yang banyak, dilos biar semakin tinggi, ya. Jadi istilahnya adalah bagaimana masing-masing suami istri itu saling asuh dan asih, ya, sehingga anak-anak yang lahir itu juga dapat menjadi pengikat mata. Pengikat mata itu artinya apa? Dari kelahiran, dari dalam perkawinan itu lahirnya anak-anak yang cerdas, anak-anak yang soleh, anak-anak yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga membuat orang lain suka. Suka bagaimana? Suka ingin mencontoh, ingin menteladani. Bagaimana dengan suaminya? Oh, ternyata laki-laki itu padahal dulunya itu pelit, setelah nikah dia tidak pelit, mudah untuk beramal. Perempuannya juga gitu. Oh, dulu dia itu terlalu menor kalau dadan, tetapi ketika menikah dia bisa sederhana. Artinya apa? Kekurangan yang ada pada istri, kekurangan yang ada pada suami saling mengingatkan, saling memperbaiki, sehingga dengan kebiasaan yang semacam ini maka akan terlahir juga anak-anak yang akan dapat mentoladani dari orang tuanya, sehingga ketika dia ada di luar, orang lain juga suka, andaikan istriku seperti dia, andaikan suamiku seperti dia, tapi dalam konteks hal-hal yang positif, ya, tidak membandingkan, tapi adalah mentoladani. Waj'alna lil muttaqina imama. Disinilah posisi sebagai imam, ya, posisi sebagai pimpinan yang bisa diteladani oleh orang lain. Tidak harus memimpin langsung, tapi juga pimpinan dalam keteladanan. Pimpinan bisa juga dalam pemimpin di kantor juga bisa, ya. Kemudian, nah, ternyata siapa tuh yang dapat 4 perempuan dinikahi 4. Jadi kalau melihat perempuan itu yang harus dipikirkan, dipikir banyak, bisa hartanya, mimaliha,
kemudian nasabiha, kemudian yang terbaik adalah agama. Kenapa demikian? Karena kalau kita mengacu pada hartanya saja, harta tidak jaminan untuk dapat hidup bahagia. Ya kalau ternyata hartanya harta dari trending, ya trending itu trendingnya bukan yang halal tetapi adalah yang membodohi orang lain, ya punya Ferrari, punya hotel dan lain sebagainya, ternyata itu yang kemudian ungkap akhirnya disita semua. Mau apa? Harta halal tapi kemudian terjadi bencana tsunami, mau apa? Ya artinya apa? Harta bukan jaminan membawa kepada kenyamanan hidup, sakinah mawaddah warahmah. Tetapi memang kita butuh harta. Nah, yang penting adalah bagaimana kita dapat mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah yang sudah diusahakan semaksimal mungkin untuk dapat memperoleh harta yang banyak agar selain kita dapat mencukupi keluarga juga mencukupi memberikan infak sedekah kepada orang lain. Jadi harta memang bisa menjadi pilihan kita. Keturunan bagaimana, tetapi harta ini tidak bisa jaminan selamanya menjadi baik. Keturunan juga tidak bisa dipertahankan. Artinya apa? Kalau orang keturunan seorang yang pandai, keturunan seorang yang terpandang, itu tidak jaminan bahwa turunannya itu akan terpandang terus, ya. Tergantung bagaimana dia akhlaknya, kan, ya. Kalau akhlaknya tidak terbina, meskipun terpandang dari keturunan orang-orang terkemuka, tapi kemudian akhlaknya tidak terdidik, maka ya sudah barang tentu kehidupannya akan menjadi tidak seperti yang sesepuhnya, ya. Kemudian kecantikan juga demikian, Artinya apa? Tidak dapat dijamin selamanya akan cantik, ya. Bisa kita lihatlah dari sketsa orang-orang yang sudah tua umur 75 tahun, ya. Kemudian kehidupannya tidak seperti dulu lagi, itu kan kecantikannya sudah hilang. Tapi dari sketsa garis-garis ininya memang masih tampak, ya. Tapi kan dengan kendurnya, keriputnya, dengan warnanya yang mungkin sudah tidak putih lagi karena dia harus di jalan terus, ya, dan lain sebagainya, itu akan menjadikan bahwa kecantikan itu tidak abadi, ya kan. Tapi bagaimana dengan agama? Insya Allah dengan agama, orang yang tahu persis, memahami agamanya, bagaimana larangan-larangan dan perintahnya ketika dia berada dalam keluarga, maka dia akan semangat dalam bekerja, akan berusaha semaksimal mungkin. Meskipun mungkin waktu melamar, ya, itu semua dari orang tuanya, tapi dia sudah kerja, cuman kerjaannya hasil pendapatannya itu tidak bisa untuk sampai pada kemampuan melamar, ya. Insya Allah Allah akan memberikan rezeki kalau memang yang bersangkutan mau berusaha. Bu, kalau misalnya sudah berusaha, Bu, tapi kok enggak ada rezekinya, ya, kita harus sadar Allah itu memberikan nikmat kita itu banyak sekali, tidak hanya berupa materi. Memberikan kita kesehatan mata, ya, mata yang dapat melihat, kuping yang dapat mendengar, kemudian nafas yang kita yang tetap ada pada diri kita. Sekarang kalau yang seperti itu, yang sudah kita punyai itu dicabut, apa yang terjadi? Bagaimana ketika kita tidak bisa membaui bau? Bagaimana ketika kita tidak bisa melihat? Ya, karena dengan kesempurnaan itu insya Allah kita dapat bekerja dengan baik, apalagi dengan dukungan agama yang benar, ya. Kadang-kadang syukur inilah yang kemudian hilang di antara kita, ya, sehingga Allah memberikan satu sinyal bahwa pilihlah agamanya, niscaya engkau mendapat keuntungan.
Karena dengan beragama misalnya kecantikannya belum kelihatan, semua orang kan cantik ya, kecantikannya belum kelihatan, maka seorang perempuan akan berusaha cantik mungkin di depan suaminya. Bersih, cantik ya, rapi, baunya harum ya. Kemudian dia juga akan selalu berdoa untuk memperoleh keturunan yang baik dan akan menghemat agar supaya dapat ada saving sehingga dapat dapat memperoleh investasi ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 221 itu menjadi satu peringatan buat kita semua ya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan yaitu atau yu'minna sampai orang itu beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikah. Di sini diangkat bahwa amah budak, jadi amah itu budak ya. Amah budak. Budak itu kalau di zaman jahiliyah, di zaman awal-awal Islam, ya karena ini kan budak itu adanya kan sisa-sisa dari zaman jahiliyah kan. Itu adalah seorang anak manusia yang tidak punya hak sama sekali pada dirinya. Jadi kalau memang tuannya tidak membenarkan dia mandi, dia sisiran, dia berbaju yang wajar itu ya sudah dia harus ikut apa kata majikannya, bukan suaminya, apa kata majikannya ya. Itulah budak. Tetapi ini kalau dia muslim, maka ini masih jauh lebih mulia di hadapan Allah dibandingkan orang muslim walau ajabatkum, walaupun orang muslim itu sangat menakjubkanmu, sangat membuat kamu terpana, tergoda ya, cinta dan lain sebagainya. Itu tidak akan lebih baik dari budak yang muslim, muslimah ya, karena anak perempuan dibanding dengan tadi orang musyrik ya, itu di hadapan Allah. Jadi apa yang penilaian kita itu kadang-kadang memang tidak baik dibandingkan dengan penilaian Allah. Penilaian yang buat kita ya, yang terbaik buat kita. Kumbala tunggal musyrikin hatta yu'minu, dan juga engkau kawini wahai para perempuan-perempuan muslimah, ini siapa mengini orang laki-laki hatta yu'mina yang musyrik ya, musyrikin hatta yu'mina sampai mereka itu beriman. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin. Karena apa? Seorang budak itu jauh lebih mulia, jauh lebih baik dibandingkan dengan orang musyrik. Meskipun orang musyrik itu sangat amat menakjubkanmu. Orangnya ganteng, hartanya banyak, pendidikannya tinggi, tapi dia tetap dalam kemusyrikannya, maka itu tidak diperbolehkan kita menikahinya. Ya, karena itu tidak baik di hadapan Allah. Kenapa? Karena mereka itu, orang-orang itu mengajak kepada api neraka, pada siksa. Karena dia pasti akan jalan misinya untuk mengajak kita bermusyrik juga. Ya. Padahal Allah itu ya mengajak kita masuk ke yaitu mentaati perintah-perintah dan larangan-larangan. Satu pengalaman saya ya, berteman dengan seorang muslimah juga, tapi kemudian karena satu hal dia harus berpisah dengan pacarnya yang muslim ya, kemudian kondisi di mana dia galau, di mana dia sepi, itu ditangkap oleh pemuda non muslim, dinikahi ya, dinikahi dan kemudian ketemu dengan saya. Waktu itu saya semester 1 istirahat ya, habis itu istirahat karena apa? Karena
setelah 3 tahun saya baru hamil ya. Kenapa? Karena memang menunda kehamilan, termasuk kawin muda, jadi menunda kehamilan supaya tidak terjadi masalah dengan kesehatan saya. Nah, ketika saya hamil, saya akan istirahat. Begitu ketemu, dia sudah pakai nama yang beda. Ketika saya tanyakan, gimana Mbak, kok sekarang namanya sudah bertambah? Dia katakan, ya piye, bagaimana? Saya punya suami yang baik sekali. Baiknya bagaimana? Saya tanyakan, kemudian dia menceritakan, ketika saya puasa, dalam kondisi panas terik hari tinggi, terik matahari panas sekali, dia datang dengan membawa sebungkus nasi karena ingat dengan saya. Lalu saya dirayu ya, dirayu katanya, saya itu jauh-jauh ingat adik, kok adik masa nggak mau makan dengan saya, hanya dia kerayu juga, puasanya dibatalin. Itu berulang itu ya. Kemudian pada waktu mau sholat subuh, dia katakan bahwa saya masih rindu, saya masih ingin ditemenin ya. Kenapa harus keluar dulu, sekali-kalilah dekat dengan saya pengen masih senang dekat dengan kamu. Akhirnya dia tinggalkan sholat subuh. Begitu selanjutnya ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Dan ini kalau dalam Islam kan nggak boleh. Ya, makanya kita harus sesuaikan dengan Islam. Ya, sesuaikan dengan Islam karena kita orang Islam yang nikah dengan orang Islam. Mereka juga banyak kok teman-temannya yang musyrik. Mereka tidak akan rugi ditinggalkan kita, ya, dan kita juga tidak akan rugi melepaskan mereka karena kita kan hidup di dunia beragam ya, maka pilihlah yang terbaik menurut ajaran Islam. Ya, ini juga ada hadis itu ayat yang mengatakan yang membicarakan tentang pernikahan, tapi tidak saya baca karena waktunya nanti nggak cukup ya. Nah, di dalam Islam itu ada tatanan. Ya, meskipun dengan istrinya itu juga diatur di situ. Diatur bagaimana? Tidak terus setiap hari boleh bersebadan. Khususnya adalah pada waktu-waktu sholat, pada waktu-waktu siam. Itu ada batasan-batasan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafas ila nisaikum. Jadi dihalalkan bagi kamu pada bulan puasa itu rafas, bermesra-mesraan yang sampai memunculkan gairah seksual masuk dalam aktivitas itu boleh pada malam hari ya. Kenapa? Karena libasulakum, mereka itu adalah pakaian darimu. Tapi pada malam hari mereka jadi pakaian. Artinya apa? Boleh, tidak ada batas pada malam hari ya. Pakaian itu kan dipakai tidak ada batas. Ada enggak Mbak orang yang pakai pakaian Mas ya? Orang yang pakai pakaian kemudian diperban dulu badannya kan enggak ada kan? Langsung pakaiannya. Paling pelengkap pakaian dalam ya, itu kan juga langsung menyentuh ke tubuhnya. Artinya pakaian itu adalah untuk menutupi auratnya ya, dan itu dikatakan hunna libasulakum walakum wa antum libasulahunna. Jadi laki-laki dan perempuan yang sudah terikat dalam pernikahan itu adalah ibarat baju, masing-masing menjadi baju bagi yang lain. Baju itu fungsinya apa? Memelihara kesehatan ya kan. Kita harus saling menjaga. Jangan sampai suami kita ataupun istri kita, orang-orang muslim ya, orang muslimah itu sakit justru dengan kehadiran kita. Ya, secara psikologis maupun jasmani harus kita perhatikan. Nah, sekarang kan sudah masanya, sudah Anda melihat ya sebagai orang gizi itu orang-orang yang berbadan besar ya, karena malnutrisi, banyak makan kemudian menjadi subur. Nah, itu bagaimana seorang istri supaya suaminya tidak terlalu subur, seorang istri bagaimana sekarang suaminya tidak terlalu
apa itu kurus sehingga sibuk sehari-harinya mencari elemen untuk agak oke. Harus selalu diupayakan, masing-masing diupayakan, pelajari gizinya, keluarkan ilmu gizinya, apa yang harus dilakukan, ya kan? Memelihara kesehatan, memelihara keindahan, ya. Kan hanya melihat orang lain cantik karena pakaiannya, karena bedaknya, tapi bagaimana Anda bisa menghadirkan istri itu jauh lebih cantik karena memberikan fasilitas, ya. Tapi sisi lain bagi yang tidak mampu, Anda juga harus menyadari bahwa istri kamu sebetulnya hak kan untuk pakai pakaian yang baik, untuk mengenakan perhiasan, tetapi dia rela untuk tidak melakukannya, rela untuk tidak mendapatkannya. Karena apa? Karena dasarnya adalah saling pengertian, bisa menerima kekurangan, ya. Jadi sebagai suami istri itu memang harus berkorban, ya. Walaupun si istri tidak mencari nafkah, tetapi dia bekerja di rumah, dan bekerja di rumah itu melelahkan sekali. Dari pagi sampai malam, pagi lagi sampai malam, tidak akan pernah selesai. Maka hal ini juga harus menjadi pertimbangan bagi seorang suami ketika dia harus bersikap seenaknya sendiri. Ya, karena bagaimanapun banyak pengorbanan yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Bagaimana dengan yang bekerja, ya? Mereka juga berjuang untuk dapat menegakkan ekonomi keluarga. Bu, ekonomi keluarga apanya itu dibuat sendiri kok, buat boya-boya sendiri. Ya, minimal Anda harus memberikan masukan, ya. Kalau kamu bisa membelanjakan harta itu untuk keluarga, itu adalah amal solehmu. Apalagi kalau mempersiapkan juga untuk akan itu biasa. Ya, ada ini suami anak dengan baik, itu juga amal solehnya. Apalagi dengan menambah menegakkan ekonomi keluarga, ya, dengan memberikan penghasilan untuk anak dan keluarganya, itu juga merupakan satu ibadah yang luar biasa. Alimallahu annakum kuntum tahtanu anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Jadi kita harus memahami setiap kesalahan yang kita lakukan ketika berada. Dia kan perintahnya dalam Islam harus pulang, segera pulanglah, temui istrimu, ya. Lalu setelah temui istrimu, ya jangan terus dibandingkan dengan orang cantik hati yang di jalan, ya. Perhatikan, ya, bagaimana pengorbanannya, bagaimana baktinya, bagaimana kecantikannya, ya, karena cantik itu kan sangat relatif sekali, ya. Walaupun jelek katanya tidak relatif, itu jelek objektif, tapi kan kita harus bisa menikmati, ya, apa itu ciptaan Allah. Tidak ada orang yang jelek sepenuhnya, itu tidak ada. Semuanya insya Allah baik. Tergantung bagaimana, dari aspek mana kita melihat. Ya, kemudian insya Allah dengan kesadaran itu kita beristighfar, kemudian Allah akan memaafkan. Fal'an basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Jadi kalau berbulan puasa kemudian sudah lewat waktu malam, ya, maka kita boleh kok mendekati mereka, ya, bersenang-senang dengan mereka. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa-apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Boleh kita berduaan, ya, boleh bermesraan. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Ini adalah waktu puasa, ya. Sekarang kita tidak perlu lagi memperhatikan tanda-tanda apa itu adanya tanda putih dan tanda hitam, ya. Artinya waktu gelap, tetapi kita cukup melihat jam saja.
Kemudian summa atimus sholat, atimus syiyami ilal lail. Jadi puasa pada malam hari itu hendaknya disempurnakan. Ya, maksudnya atimus syiyamu ilal lail wala tubasyiruhunna. Setelah berlalunya malam, hendaklah jangan engkau dekati mereka. Istri-istrimu jangan dekati. Kamu juga, istri-istri juga jangan menggoda suaminya ya. Mentang-mentang dia bisa bertahan lalu suaminya digoda-goda, dicolek-colek, kan kasihan. Ya, jadi saling menjaga. Wa antum akifuna fil masajid. Apalagi ketika beriktikaf di dalam masjid. Tilka hududullah, ini adalah ketentuan Allah. Wala taqrabu wala taqrabuha, janganlah engkau dekati dia. Sudah iktikaf tapi kok bolak-balik telepon, bolak-balik merayu, itu enggak boleh ya. Ya sudahlah, pamit iktikaf Bu, saya iktikaf Bu, ya sudah fokus ke iktikaf. Enggak usah bolak-balik telepon ya. Kadzalika, apakah enggak boleh komunikasi? Boleh komunikasi. Nabi Muhammad ketika iktikaf aja, beliau kemudian disisir oleh Aisyah. Artinya masih bisa berkomunikasi, masih bisa dilihat. Dan itu yang tidak boleh adalah tubasyiruhunna, ya, bermesraan. Ya, bermesraan, rofas lah, tidak boleh. Oke, kadalika, sebentar. Aduh, kok hilang. Sebentar ya Mbak, hilang tadi Mbak. Di sini kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allakum yattaqun. Yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi manusia supaya mereka itu bertakwa. Itu kan memenuhi kewajiban-kewajibannya ya. Wa yas'alunaka 'anil mahidi, dan mereka bertanya tentang haid. Nah, bagaimana dengan haid? Ya, karena perempuan selama dinikah kan pasti melalui waktu-waktu haid. Waktu haid itu adalah merupakan darah, di mana perempuan mengeluarkan darah karena ada pengelupasan sel-sel darah itu dari dinding rahim ya. Dan ini berjalan setiap bulan, tapi ada kemungkinan yang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Bahkan saya punya teman ada yang setengah tahun sekali. Dan mereka juga bisa punya anak. Anak itu adalah merupakan rezeki ya. Jadi kalau yang tidak punya anak itu jangan terus menderita, dan suaminya juga jangan terus menyalahkan istri. Ya kenapa? Karena kadang-kadang ada yang memang tidak cocok spermanya sehingga tidak dapat menghasilkan anak ya. Tapi mereka tidak mau berpisah. Ya boleh-boleh saja itu pilihan. Tapi kan masih ada anak-anak miskin, anak-anak yatim piatu yang bisa dibiayai, diposisikan sebagai anak dalam asuhannya. Kalau mereka tidak dipelihara kan kasihan masa depannya. Nah, itu adalah merupakan kesempatan untuk menuai amal jariah, ya. Kok amal jariah, Bu? Iya, karena kebaikan anak asuh, ya. Itu juga nanti akan berdampak pada kita juga yang sempat memelihara, ya. Jadi bapak asuhnya akan dapat kebaikan-kebaikan, karena bukankah kalau kita beramal kemudian amalnya itu digunakan untuk yang baik-baik, kita juga dapat ya. Kita puasa, kita ada orang puasa kemudian kita memberikan takjil, maka nilai puasanya itu akan kita peroleh tanpa mengurangi nilai puasanya dia. Seperti itulah model pahala yang ada di dalam Islam. Bu, apa kita harus menghitung-hitung pahala? Tidak. Tetapi dengan disampaikannya tentang
peluang memperoleh pahala itu adalah memperoleh kebanyakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ibadah, ya. Qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Mbak, masih kita dengar nggak Mbak saya? Halo? Masih, Oke. Masih mendengarkan ya Mbak ya? Masih, Ibu. Masih, Ibu. Ya, jadi dia adalah merupakan kotoran, ya. Kotoran, tapi kadang-kadang ada yang merupakan penyakit, padahal enggak, itu kotor. Maksudnya kotor apa? Kotor dalam pengertian dia tidak diperbolehkan sholat karena dalam kondisi junub. Fa'in kuntum junuban, gitu kan. Fatoharu, dia baru boleh melakukan sholat ketika dia sudah mandi. Dalam hadis lain, bukankah kamu ketika masih haid itu tidak mandi, tidak sholat dan tidak puasa, ya kan? Itu adalah menunjukkan satu kondisi di mana seorang perempuan haid ini tidak dibenarkan untuk melaksanakan sholat. Tetapi sisi lain juga laki-laki nggak boleh mendekati. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauh. Menjauh itu dalam pengertian apa? Menjauh itu menjauh dari tadi untuk bersenang-senang. Bersenang-senang dalam pengertian koitus. Ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ketika Aisyah istrinya yang cantik itu dalam kondisi haid, itu Aisyah itu ketakutan ketika Nabi Muhammad hadir datang ya di rumahnya, itu beliau ketakutan. Lalu Nabi mengatakan, kenapa kamu berusaha menjauh dari saya? Saya dalam keadaan haid. Nabi mengatakan, udah ikat saja kain bawahmu itu, maksudnya peliharalah kain bawahnya jangan sampai terlepas. Kemudian Nabi mencumbu istrinya, dan itu boleh selama tidak bertemu dua kemaluan, ya. Tidak boleh bertemu dengan dua kemaluan di dalam haid. Di dalam haid, selama haid itu tidak boleh. Harus bertahan. Wala taqrabuhunna. Nah, di sini. Dan jangan engkau dekati mereka. Tidak berarti diusir. Ya, kenapa? Kalau yang diusir itu adalah kebiasaan orang jahiliyah, zaman jahiliyah dulu ketika ada yang menstruasi, mereka diasingkan, tidak boleh makan bareng, apalagi tidur bareng, hidup bareng dalam satu rumah aja tidak boleh, diusahakan mereka taruh di tempat tertentu gitu. Ngeri kan ya? Kalau kita enggak, tetap diperhatikan, tetap boleh dijumbu, tetapi tidak boleh melakukan hubungan kelamin. Hatta yadhurna, sampai dia itu betul-betul suci. Fa'idha tatoharna, maka ketika dia sudah bersih dan sudah mandi, ya, sudah mandi, bukan bersih saja, tetapi sudah mandi. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Datangilah mereka dari mana saja yang telah diperintahkan oleh Allah. Jadi boleh dari depan, dari samping, dari kiri, ya, boleh, tetapi tidak boleh satu hal, yaitu di duburnya. Itu kita tidak boleh melakukan hubungan kelamin di dubur perempuan, itu tidak boleh. Itu adalah larangan, ya. Innallaha yuhibbut tawwabina. Sungguhnya Allah adalah mencintai orang-orang yang bertaubat. Kenapa taubat? Apa kaitannya dengan perempuan? Karena zaman jahiliyah perempuan diusir-usir ketika menstruasi. Tapi kemudian Islam datang, tetap boleh berada di rumah, bahkan tetap boleh dijumbu tanpa harus berkoitus, ya.
wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang suci, mengikuti tatanan, mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini ada pertanyaan, Mbak? Silakan kalau mau ada pertanyaan. Saya tunggu kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada lanjut ya Mbak ya. Iya, Bu. Iya, Ibu. Saya lanjut ya. Nah, di sini hitbah atau melihat. Ini kan meminang ya Mbak ya. Hitbah. Meminang itu apa, atau tujuannya untuk dapat melihat apakah itu sekufu atau tidak. Pertama ini, sekufu atau tidak. Sekufu itu adalah seimbang ya, seimbang atau tidak, misalnya dari aspek pendidikannya. Oh, sama-sama pernah di perguruan tinggi, walaupun mungkin suaminya sudah dokter tapi istrinya ya semester 1 keluar, tapi kan sudah pendidikan tinggi, artinya dia sudah bisa berpikir dewasa. Profesor datang tapi kemudian istrinya sekolah dasar saja tidak lulus. Nah, ini harus difikirkan ya, bagaimana nanti si istri itu dapat bergaul dengan lingkungannya ya, harus dipikirkan. Ini adalah sekufu. Untuk apa? Supaya masing-masing itu tidak merasa minder, tidak merasa rendah dari yang lain. Ya, kecuali sekolahnya sih sekolah dasar aja, tetapi pergaulannya luas, itu beda ya. Jadi memang pendidikan itu kan tidak hanya berdasarkan pendidikan formal, tetapi juga non formal. Jadi harus diketahui dengan benar itu supaya ada kecocokan. Apakah hanya dalam bidang sosialnya saja? Tidak. Dalam hal kecantikannya juga, dalam hal hartanya juga bisa dijadikan sebagai standar berapa Anda harus menetapkannya. Jangan tinggi-tinggi Mbak ya kalau memberikan standar. Pokoknya suamiku harus punya rumah 2, mobil 10, nanti enggak dapat nanti. Ya, demikian juga yang laki-laki, jangan berharap istrinya seperti artis yang terkenal gitu loh. Tapi tidak seperti itu, saya tidak mau ya. Jangan terlalu tinggi-tinggi. Jadi sesuaikan dengan posisi sosial Anda, kemudian pendidikan Anda, kemudian juga kemampuan harta Anda. Bolehkah gadis berhasrat lebih dulu? Boleh. Ya, ini sekufu ini antara lain ini alaikum bil akbar fa innahuna aksara hubba wa qalu duha. Artinya apa? Jadi pernah seorang anak laki-laki itu senang sekali karena dia mungkin berulang kali mau menikah nggak jadi, terus mau menikah nggak jadi. Soalnya dia datang kepada Nabi dan menyatakan bahwa saya mau nikah, senang, pokoknya senang. Saya lihat juga ada teman itu yang berulang gagal ketika jadi si perempuan itu, ada perempuan lain yang kemudian dicarikan oleh temannya, kemudian dilamar mau ya. Dia senangnya sekali sampai mau, pokoknya senang lah. Kelihatan kalau dia itu senang gitu loh ya. Apakah di sini perlu diketahui, ditanya oleh Nabi Muhammad ketika melihat seorang pemuda yang senang sekali akan menikah, apakah calonmu itu muda? Karena dia melihat anak laki-laki ini muda, dia mengatakan calonku udah tua. Maka Nabi Muhammad menyarankan carilah yang muda, karena dengan muda itu kamu bisa bergurau, artinya apa? Bermesraan dengan dia. Nah, itu ya. Jadi memang sekufu itu penting, walaupun bukan segalanya ya. Apakah gadis berhasrat lebih dulu bisa? Oh, boleh. Seperti istri Fir'aun pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan dikejar-kejar oleh istrinya pemerintah pada waktu itu kan. Fir'aun namanya, cuman Fir'aunnya kan Fir'aun keberapa ya. Tetapi kemudian karena memang
istri Fir'aun itu masih di dalam ikatan pernikahan Fir'aun, maka Nabi Yusuf tetap tidak mau. Ya, jadi tidak semua orang perempuan yang datang itu langsung ditangkap, dilihat dulu berhak atau tidak. Meskipun cantik ya, namanya istri raja itu kan pilihan. Cantiknya luar biasa ya, cantik, ramah, wah pokoknya tidak ada istri raja yang tidak cantik. Tetapi kan kemudian Yusuf menolak. Sampai-sampai terjadi fitnah kan. Ya, masalah robek bajunya di belakang. Ya, kemudian putri Nabi Syuaib pada Musa. Ya, kemarin sudah saya ceritakan kalau nggak salah Nabi Syuaib itu punya anak 2, putri-putri yang kemudian cari air tidak dapat, di situ dia melihat, di situ ternyata ada Nabi Musa, Nabi Daud, ya. Oh, Nabi Syuaib ya, nabinya Musa ya, saya kemarin keliru. Nabi Syuaib, nabinya Musa, anaknya perempuan 2, Nabi Syuaib, kemudian dibantu oleh Nabi Musa karena harus mengambil air, ya. Air itu ada dikerumuni oleh pedagang-pedagang yang mampir untuk melepas lelah. Tidak mungkin kan seorang perempuan yang soleh kemudian menerobos kerumunan laki-laki, kan tidak mungkin. Dia menanti sampai nanti sepi dan dia bisa mengambil air. Tapi kemudian hal ini ditangkap oleh Nabi Musa. Nabi Musa mendekati dan menyatakan, mempertanyakan kenapa ada di situ terus. Dari tadi saya perhatikan tidak bergerak kemana-mana. Lalu 2 putri itu menjawab bahwa kami dalam kondisi membantu orang tua untuk mencarikan air. Maka Nabi Musa menawarkan jasa untuk mengambil air itu, ya walaupun tanpa biaya ya. Dan akhirnya diterima dalam waktu yang relatif singkat. Nabi Musa sudah memperoleh air yang akan diberikan kepada putra dari Nabi Syuaib. Ya. Dan ternyata luar biasa sekali ketika ditanya Nabi Musa mau kemana, ya, oleh putri Nabi Syuaib, kemudian Musa menjawab bahwa saya tidak punya tujuan, karena dia kan tidak punya tujuan, maka diajak oleh putrinya Nabi Syuaib itu, dan kemudian dikatakan bahwa Musa ini adalah orang yang baik, yang pantas untuk menjadi pegawai. Diangkatlah dia sebagai pegawai dan berakhir dengan nikahnya Nabi Musa dengan anak perempuan Nabi Syuaib. Nah, ini kan yang memulai dulu kan yang perempuan sebetulnya, tetapi dengan bahasa yang santun ya, istilahnya biar dekat. Ya udahlah pokoknya dikerjakan aja, ayah dia orangnya baik. Tapi sebetulnya dari kata-kata itu sudah ada itu sinyal-sinyal tertarik, itu sudah ada. Kemudian Nabi Khadijah alaihissalam juga menunjukkan minatnya yang lebih awal dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Itu juga boleh, tidak apa-apa. Tetapi yang tidak boleh adalah meminang-pinangan orang lain. Ya, itu tidak diperbolehkan karena merebut hak orang lain tidak diperbolehkan. Oke. Nah, bagaimana dengan istikharah? Anda tidak perlu khawatir ya, istikharah. Istikharah itu adalah minta pertolongan kepada Allah untuk menentukan pilihan. Ketika ada 2 pilihan, ya. Tapi kalau tidak ada pilihan ya, nggak usah istikharah. Nggak ada patanwangan, nggak ada pacar kok istikharah. Ya nggak usah. Itu kalau ada 2 pilihan, mau cari jodoh atau tidak. Nah itu pilihan. Mau menerima dia atau tidak, itu pilihan. Ya, dan pilihan itu tidak selalu dijawab dengan mimpi, tidak ya, tetapi bisa saja dijawab dengan tanda-tanda. Misalnya pacar Anda yang Anda istikharoi mau jadi dengan dia atau tidak, itu menunjukkan satu sikap yang tidak Anda sukai.
itu adalah juga bisa bertanda bahwa dia adalah bukan jodoh kita. Atau berulang lagi disolatin istikharah seperti itu lagi, ya, sehingga semakin mantap diri Anda untuk melepas dia, ya, mencari yang lain. Ini adalah doa, ya wahai Allah, bahwasanya aku mohon pilihan olehmu dengan ilmumu. Jadi setelah sholat 2 rakaat, maka Anda membaca ini. Dan mohon kepastianmu dengan kekuasaanmu sambil fokus pada orang yang Anda inginkan. Atau bukan fokus itu, maksudnya doa ini fokus untuk orang yang Anda inginkan, tetapi tidak boleh kita itu ngeblok, ya. Artinya apa, saya mau berdoa tetapi saya berharap dia aja. Artinya Anda kan sudah ngeblok, ya. Artinya itu enggak fair lah. Anda dengan Allah tidak sejujurnya. Kalau sejujurnya harus betul-betul dilepas, sudahlah saya lepas semua. Ini ada 3 orang kok maju semua, saya lepas semua. Ya. Kemudian baru sholat istikharah. Artinya apa? Anda sudah netral, menetralkan diri sendiri. Karena kalau tidak netral, satu orang yang Anda gandrungi, kemudian Anda tidak netral, ya orang itu yang akan keluar. Padahal itu adalah belum jaminan orang yang baik. Jadi netralkan dulu. Semuanya betul-betul diserahkan kepada Allah. Ya, ini adalah doanya. Oke. Jadi sholat 2 rakaat, kemudian baca doa ini, ya wahai Allah, bahwasanya aku mohon pilihan olehmu dengan ilmumu, dan mohon kepastianmu dengan kekuasaanmu, serta mohon kepadamu. Mbak, dibaca Mbak, yuk diteruskan Mbak. Tidak ada yang mendengarkan kan? Halo. Ya, Bu. Dibaca ya Mbak ya. Wahai Allah, bahwasannya aku mohon pilihan olehmu dengan ilmumu, dan mohon kepastianmu dengan kekuasaanmu, serta mohon kepadamu dari anugerahmu yang maha agung, karena engkaulah zat yang berkuasa, sedang aku tidak kuasa, dan engkaulah zat yang maha mengetahui, sedang aku tiada mengetahui, dan engkaulah zat yang mengetahui yang gaib. Wahai Allah, jika adanya engkau ketahui bahwa urusan ini adalah baik bagiku, untuk duniaku, akhiratku, penghidupanku, dan akibat urusanku untuk masa sekarang maupun besoknya. Maka kuasakanlah, maka kuasakanlah bagiku dan permudahkanlah untukku. Kemudian berkahilah dalam urusan itu bagiku. Namun, jikalau adanya, engkau ketahui bahwa urusan itu menjadi buruk bagiku untuk duniaku, akhiratku, penghidupanku, dan akibatnya persoalanku pada masa sekarang maupun besoknya. Maka hindarkanlah aku daripadanya. Lalu tetapkanlah bagiku kepada kebaikan, bagaimanapun adanya, kemudian ridhoilah aku dengan kebaikan itu. Iya, jadi ini boleh dibaca dengan bahasa Arabnya, tapi boleh juga dibaca dengan bahasa Indonesianya, ya. Khusus pada permohonan Anda dengan pilihan yang terbaik menurut Allah, ya. Dan seperti tadi jawabannya tidak selalu dalam bentuk mimpi, ya, tetapi bisa dalam bentuk sikap yang menunjukkan ketidakbaikan atau semakin baik, ya, atau keluarganya semakin dekat, ya, itu bisa. Jadi bermacam jawaban dari Allah. Islam menganjurkan pernikahan atau perkawinan, hidup berpasang-pasangan merupakan naluri manusia dan makhluk hidup. Jadi enggak boleh ya kita tidak mau menikah, saya tidak akan menikah, payah, berat, mahal, ya repot dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Allah sudah menciptakan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan. Hukum Islam suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diikuti rasa tentram serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi. Ini jelas ya. Undang-undang kita mengatur ikhtiar lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri yang
dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan. Ya, sebetulnya kalau berdasarkan ketuhanan ya Tuhan Yang Esa itu. Prinsip pernikahan dalam Islam adalah memilih jodoh yang tepat. Ya, nanti dipilih jodohnya yang mana yang tepat, atau yang brewoken, atau yang tinggi, atau yang pendek, atau yang gendut, ya itu tergantung Anda pilihannya. Tapi kalau bisa memahami kekurangannya jauh lebih baik. Diawali dengan peminangan, ada ketentuan larangan perkawinan laki-laki dan perempuan jadi saudara kandung, saudara nenek, kemudian pakde, om, dan orang-orang yang lahir di dalamnya itu seyogianya jangan dinikahi. Kalau sepupu itu boleh ya Mbak ya, tapi seyogianya jangan dinikahi saudara sepupu. Tapi kalau mau dinikahi juga enggak apa-apa. Kenapa tidak boleh dinikahi? Karena ada penyakit-penyakit yang sifatnya apa ya, penyakit keluarga yang kalau bertemu istilahnya apa ya, kalau dari Anda misalnya setengah, potensinya setengah, kemudian istrinya setengah, maka Anda menjadi satu. Itu yang dikhawatirkan. Jadi pernikahan dengan sepupu itu sebaiknya dihindari. Ya. Diawali dengan peminangan. Ini peminangan adalah untuk mengukur kekhilafiyahnya. Kekhilafiyahnya. Apa itu seimbang itu loh tadi, kesekufuannya, ya, supaya lihatlah. Kemudian ada ketentuan larangan perkawinan laki-laki dan perempuan. Karena gini, untuk tidak sekufu itu pernah terjadi di zaman Nabi. Itu ada seorang wanita, saya lupa namanya, yang dia itu ketika Nabi datang, tahu Nabi datang itu akan melamar, taunya melamar untuk dirinya, tetapi kemudian kan Nabi melamar untuk ini, untuk siapa? Untuk budaknya, ya kan, mantan budaknya yang sudah dimerdekakan. Dan perempuan ini senang sekali karena mau dinikahi oleh Nabi Muhammad, langsung menerima, siap pokoknya lah. Nah, di situ terjadi pernikahan, kaget ya, ternyata laki-lakinya adalah bukan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya terus dia menerima, dan selama pernikahan dia tidak pernah bisa menerima kehadiran laki-laki itu. Dia menerima pernikahannya saja, tapi tidak pernah melaksanakan kewajibannya. Sampai suatu saat dia bertemu dengan Nabi Muhammad dan menyatakan keinginannya untuk berpisah. Lalu Nabi Muhammad menjawab, sebaiknya kamu teruskan saja pernikahan ini. Anak perempuan ini cerdas dan dia bertanya, apakah ini merupakan syariat atau hanya himbauan? Nabi menjawab, ini hanya himbauan saja. Maka yang bersangkutan lebih memilih pisah dengan suaminya. Ya karena sudah kurangnya banyak, tidak bisa diarahkan, ya kan. Tapi ketika itu ditanya oleh Rasulullah, apakah suamimu itu memiliki kekurangan? Apa yang dijawab? Sama sekali tidak. Dia adalah orang yang sangat amat sempurna. Loh, kenapa kamu minta cerai, ya kan? Karena saya tidak pernah mencintainya. Jadi daripada terlibat dalam satu kondisi yang dosa terus, yang menolak suami kan juga dosa kan, maka dia memutuskan untuk hidup sendiri. Ya, nah ini tadi yang ini ya, oh ini. Nah, kita meminang. Syarat ya, perempuan yang dapat dipinang memenuhi 2 syarat. Perempuan tersebut tidak terdapat halangan syara. Halangan syara itu apa? Mahram, saudara kandung, nenek kandung, ibu kandung, ya. Dosa atau saudara sebapan, nenek sebapan yang garis lurus ke atas dan ke bawah itu tidak diperbolehkan. Nenek nikah sama cucunya sendiri juga tidak diperbolehkan. Ya, jadi itu perempuan tersebut tidak terdapat halangan syara mahram iddah raj'i. Ya, kalau iddah raj'i itu orang yang apa itu cerai sekali itu namanya iddah raj'i karena dia masih berhak menjadi istri dari
suaminya. Ya, mantan suaminya. Tidak boleh dinikahi. Tidak dalam pinangan orang lain. Oke. Ya, strateginya bagaimana ta'aruf kenalan, tafahum saling memahami, dan tarohum saling mencintai. Jadi cintanya itu karena Allah ya Mbak ya. Kalau cintanya karena Allah itu luar biasa sekali Mbak. Begitu tahu tertarik sama orang lain, tidak terus dikejar terus sampai ke rumahnya, tapi dia langsung kembali ke rumah sendiri, dicari istrinya, dijumbu istrinya, ya seperti itu. Konsultasi kepada orang yang sudah berpengalaman atau memiliki banyak pengetahuan tentang perjodohan dan rumah tangga. Sebaiknya memang Anda konsultasi dengan orang-orang yang sudah menikah ya. Kemudian istikharah yaitu meminta petunjuk kesarannya berwudu, sholat 2 rakaat, kemudian diakhiri dengan doa istikharah. Baca Mbak, tolong Mbak. Etika ta'aruf. Selama ta'aruf, tafahum, dan tarohum berlaku prinsip wala taqrabuz zina. Antara lain, dilarang berhalwat, harus menahan pandangan, jangan bersuara mendayu-dayu, jangan bersentuhan, dan jangan bicara sambil merunduk. Ya, terima kasih. Jadi ini adalah merupakan tatanan ya, bagaimana seorang yang akan menikah itu melakukan ta'aruf. Ta'aruf itu apa? Ta'aruf kan supaya kenal kan. Ya, supaya kenal. Supaya saling kenal. Ya, karena apa? Karena pada zaman Nabi itu pernah ada seorang perempuan yang kemudian oleh bapaknya itu dioleh-olehin apa? Bapaknya pergi pulang oleh suami. Nih, saya oleh-olehin kamu suami. Coba kalau kamu digitukan mau Mbak kira-kira Mbak. Pulang-pulang kuliah, tahu-tahu sudah ada suami di rumah. Karena boleh nikah ghaib itu boleh, dan orang tua itu berhak untuk menikahkan Anda. Ya, cuman ada syaratnya. Orang tua yang bagaimana? Yaitu orang tua yang baik, yang tahu apa ya istilahnya, yang tahu selera anaknya, ya selera, khususnya selera dalam terkait dengan kehadiran laki-laki itu laki-laki yang bagaimana, ya. Kecuali kalau dia tidak kenal dengan syariat itu, tidak kenal dengan apa namanya selera anaknya, tidak diperbolehkan. Harus menahan pandangan. Ketemu tidak boleh berhalwat itu 2 orang saja, mesti ada orang ketiga. Dan harus menahan pandangan, artinya jangan terus menggeli melihat calonnya terus ya, masing-masing itu nanti akhirnya akan datang setan yang ketiga ya. Kemudian jangan bersuara mendayu-dayu, tidak boleh memanja-manja, bermanja-manja tidak boleh. Nanti kalau sudah nikah boleh, jangan bersentuhan, tak usah takuti ke tangannya ya, jangan bicara sambil merunduk. Kalau perempuan harus tegas berdirinya ya. Namanya siapa? Namanya Swasti misalnya begitu. Umurnya berapa? Umurnya 17 ya, tapi tidak saklek itu ya, biasanya kan cerita sana cerita sini, tidak terus namanya siapa, malu, tidak boleh seperti itu ya, itu tidak boleh. Berusaha menggugah gairah laki-laki tidak boleh. Jangan bicara sambil merunduk, harus tegas ya, tunjukkan bahwa Anda juga punya harga diri. Mbak, halo, dengar suara Ibu Mbak? Dengar Ibu. Dengar Ibu. Bisa diteruskan ya Mbak, sudah ada azan ya? Ibu, waktunya juga udah habis. Waktunya sudah habis, sehingga saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Sama-sama. Izin live ya Mbak. Ya, Oke, Bu. Bu.